Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11, berikut kami akan paparkan tentang penerapan K3 khususnya pada bidang industri manufaktur. Kami beranggotakan dari Muhammad Abi Arga, lalu ada Tabita Khairani Putri, ada saya Anissa Nurtarina, dan ada Selma Ariza Putri. Yang pertama adalah latar belakang. Tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan. Sesuai dengan peranan dan kedudukan tenaga kerja, diperlukan pembangunan ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan peran serta dalam membangun serta meningkatkan perlindungan tenaga kerja. Perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksud untuk menjamin hak-hak dasar pekerja untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja. Pencapaian dalam pelaksanaan kerja yang maksimal oleh para pekerja sudah seharusnya didukung dengan lingkungan kerja yang sehat, selamat, nyaman, dan menjamin produktivitas. Kesehatan dalam lingkungan kerja adalah kebutuhan paling penting untuk seorang pekerja untuk dapat melaksanakan semua kegiatan pekerja yang sudah diberikan. Next. Lalu berikut adalah landasan dasar hukum mengenai K3 di industri manufaktur. Yang pertama, ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, di mana pada bab 1 pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa ketenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melanjutkan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa, baik untuk memenuhi diri sendiri maupun untuk masyarakat. Secara garis besar, penduduk suatu negara dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Pengertian perjanjian kerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ini menyebutkan bahwa bentuk perjanjian berupa lisan maupun tulisan. Lalu ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, di mana mengatur tentang keselamatan kerja yang di dalamnya antara lain memuat tentang istilah-istilah ruang lingkup, syarat-syarat keselamatan, pengawasan, pembinaan, panitia pembina keselamatan dan kesehatan kerja, kecelakaan, kewajiban dan hak tenaga kerja, lalu ada kewajiban bila memasuki tempat kerja dan kewajiban pengurus. Ruang lingkup keselamatan kerja mengatur syarat-syarat keselamatan kerja di segala tempat termasuk industri manufaktur. Lalu yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Nasional. Pada pasal 2 menetapkan sistem jaminan nasional diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan, asas manfaat, asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berdasarkan asas kemanusiaan dan berkaitan dengan penghargaan terhadap martabat manusia, pada pasal 3 menetapkan sistem jaminan sosial nasional bertujuan untuk memberikan jaminan terpenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap anggota keluarganya. Menjelaskan bahwa yang dimaksud kebutuhan dasar hidup adalah kebutuhan esensial setiap orang agar dapat hidup layak demi mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu untuk Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Tenaga Kerja, pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan jaminan tenaga kerja adalah amanat dari Pasal 5 Ayat 1 dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, di mana tentang sistem jaminan sosial nasional untuk membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Karena Badan Penyelenggara Jaminan harus dibuat dengan undang-undang pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Ketenagakerjaan membentuk dua jaminan sosial yang berupa Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial dan yang kedua adalah Badan Kesehatan dan juga Badan Ketenagakerjaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Yang selanjutnya yaitu pengertian ketiga. Keselamatan dan kesehatan kerja adalah bagian dari sistem manajemen secara keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, tanggung jawab, implementasi, prosedur, proses, dan sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembangan, penerapan, pencapaian, pengkajian, dan pemeliharaan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka penanganan risiko yang berkaitan dengan aktivitas kerja guna tercapainya tempat kerja yang aman, efisien, dan efektif. Selanjutnya, tujuan ketiga dalam industri manufaktur. Itu tujuan menciptakan suatu sistem keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja dengan menyangkut unsur manajemen, pekerja, kondisi, dan lingkungan kerja yang terintegrasi dalam rangka
mengelakkan dan mengurangi kecelakaan dan penyakit akibat kerja serta terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan efektif. Next. Selanjutnya, indikator program keselamatan dan kesehatan kerja. Itu alat-alat pelindung kerja seperangkat yang digunakan untuk melindungi tubuh dan meminimalisir penyakit akibat kerja, ruang kerja yang aman, ruang yang kerja yang memiliki jarak antara karyawan dengan mesin, penggunaan peralatan kerja seperangkat yang digunakan untuk mempermudah pekerjaan dan menghindari dari risiko terkenanya mesin, ruang kerja yang sehat, ruang kerja memiliki ventilasi cukup atau terjaganya kualitas udara pada area kerja, penerangan di ruang kerja yang memiliki penerangan guna mempermudah pekerjaan baik pagi, siang, dan malam. Selanjutnya, pengelolaan K3. Pengelolaan K3 sebagaimana tersebut dalam Peraturan Perundangan Nomor 50 Tahun 2012 Pasal 11 Ayat 2 harus melakukan kegiatan meliputi yang pertama, tindakan pencegahan. Tindakan pengendalian dilakukan oleh setiap perusahaan terhadap kegiatan-kegiatan, produk barang dan jasa yang dapat menimbulkan risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Pengendalian teknis yang meliputi eliminasi, substitusi, isolasi, ventilasi, higienitas, dan sanitasi terhadap bahan-bahan atau mesin kerja yang berpotensi menimbulkan kecelakaan kerja. Pendidikan dan pelatihan yang diberikan kepada para karyawan untuk meningkatkan produktivitas, melakukan evaluasi melalui internal audit, penyelidikan insiden dan etiologi, atau dengan melakukan penegakan hukum. Yang kedua, perancangan dan rekayasa. Dalam perencanaan rekayasa dapat mencari alternatif lain dari alat-alat atau bahan-bahan yang berpotensi menimbulkan kecelakaan kerja. Melakukan tinjauan ulang serta penyesuaian baik dari lingkungan kerja maupun karyawannya apabila telah ditemukan alternatif baru, menentukan karyawan atau personil yang memiliki kompetensi kerja untuk memberikan pendampingan agar sesuai dengan persyaratan SMK 3. Yang ketiga, prosedur dan instruksi kerja. Dalam prosedur atau instruksi kerja di industri manufaktur dapat dilakukan dengan membuat prosedur dan instruksi kerja yang terstruktur dan jelas dan melakukan tinjauan ulang yang berkala agar sesuai dengan prosedur dan instruksi kerja pada peralatan baru yang didampingi oleh tenaga yang memiliki kompetensi kerja. Yang terakhir, upaya menghadapi keadaan darurat, kecelakaan, dan bencana industri. Tindakan tersebut dilakukan dengan menyediakan personil dan fasilitas P3K dengan jumlah yang cukup dan sesuai agar tertangani sampai datangnya tenaga medis. Pemberian proses perawatan lanjutan kepada karyawan atau pekerja yang terkena kecelakaan selama kerja dan melakukan pengujian berkala terhadap prosedur penanganan keadaan darurat oleh personil yang berkompeten dan bertanggung jawab untuk mengetahui kehandalan pada saat kecelakaan terjadi. Tantangan K3 di industri manufaktur. Tantangan besar dalam industri manufaktur adalah lemahnya dukungan manajemen atas dalam manajemen K3, tidak memadainya APD, lemahnya perawatan alat, terbatasnya fasilitas
fasilitas komitmen keselamatan dan kesehatan kerja yang tak dipenuhi, dan kurangnya kesadaran tentang K3 pada pekerja, lemahnya monitoring dan evaluasi dari pihak supervisi dan implementasi program terkait APD. Ini adalah prosedur tanggap darurat. Prosedur adalah rencana dalam menghadapi kondisi darurat, pendidikan dan pelatihan, penanggulangan kondisi darurat, serta pemindahan dan penutupan. Prosedur tanggap darurat merupakan langkah dalam menghadapi kondisi darurat yang disusun dan tertuang secara tertulis dalam sebuah dokumen. Prosedur tanggap darurat tersebut disusun oleh tim HSE perusahaan dan disesuaikan dengan kondisi perusahaan. Kondisi darurat pada perusahaan manufaktur sendiri dapat disebabkan oleh aktivitas internal perusahaan dan kondisi darurat yang disebabkan oleh aktivitas dari alam. Kemudian tanggap darurat di bidang manufaktur. Kondisi darurat berasal dari aktivitas internal dapat berupa kebakaran, penyakit akibat kerja, peledakan, keracunan, kebocoran bahan kimia, dan lain sebagainya. Adapun kondisi darurat berasal dari aktivitas alam, yaitu bencana alam. Berikut adalah contoh kondisi darurat berdasarkan dari aktivitasnya yang menimpa perusahaan manufaktur. Contohnya adalah untuk yang internal, kebakaran di pabrik manufaktur, dan yang untuk bencana alam adalah gempa bumi di Osaka, Jepang. Sertifikasi yang dibutuhkan di bidang industri manufaktur, yang pertama ada sistem manajemen mutu ISO 9001. Standar ISO 9001 berlaku di sektor apapun, terlepas dari ukuran perusahaan. Untuk alasan ini, sertifikat kualitas paling penting yang dapat dipertimbangkan untuk pabrik adalah sertifikat sistem manajemen mutu ISO 9001. Pabrik yang memiliki sertifikat ini telah membuktikan bahwa semua produk yang mereka hasilkan dan tawarkan kepada konsumen diproduksi sesuai dengan standar yang diakui secara internasional. Jika sebuah pabrik beroperasi sesuai dengan standar ISO 9001, keuntungan, efisiensi, dan peningkatan pangan, pasar, dan biaya berkurang berkat konsep kualitas yang ditetapkan di sana. Kesalahan produksi berkurang, keluhan pelanggan turun, pengembalian produk turun, dan kepuasan pelanggan meningkat. Yang kedua, sistem manajemen lingkungan ISO 4001. Standar ISO 4001 telah disiapkan untuk memberi arti penting bagi penggunaan sumber daya alam seperti tanah, udara, dan air, dan untuk mencegah kerusakan pada sumber daya alam ini. Sertifikat sistem manajemen lingkungan ISO 14001 terutama yang memproduksi produk industri, memantau kinerja terhadap lingkungan, mencoba menghilangkan masalah yang terdeteksi, dan mematuhi semua peraturan hukum yang terkait dengan faktor lingkungan. Yang ketiga, sistem manajemen keamanan pangan ISO 22000. Penting bagi perusahaan manufaktur makanan untuk menjadi sehat dan aman untuk produksi makanan. Standar ini mengharuskan perusahaan untuk mematuhi standar dalam pemilihan bahan baku yang diperlukan untuk produksi, memetik aditif, dan bahan tambahan lainnya. Untuk digunakan pemilihan dan penggunaan bahan kemasan, evaluasi pemasok, stocking, dan distribusi produk, dan sebagainya. Standar ISO 22000 disiapkan untuk tujuan ini. Organisasi dengan sertifikat sistem manajemen keamanan pangan ISO 22000 menunjukkan bahwa mereka memproduksi sesuai dengan standar ini. Yang keempat, ada sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja OHSAS 18001. Masalah kesehatan dan keselamatan kerja karyawan di bidang manufaktur adalah masalah serius terlepas dari bidang kegiatannya. Harapan terbesar karyawan adalah memiliki lingkungan kerja yang aman dan sehat. Berkat standar OHSAS 18001, risiko yang terkait dengan kesehatan dan keselamatan kerja diidentifikasi, dianalisis, dan langkah-langkah diambil ke tingkat terendah. Sertifikat sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja OHSAS 18001 akan selalu selangkah lebih maju dari para pesaingnya. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.